Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nensi Ersinatobe dengan NIM 20030301008, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, Teori Sosiologi Klasik, buku yang ke-7, makalah bacaan dari Emil Durkheim. Pendahuluan. Dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 25 tahun dari dekade terakhir abad ke-19 hingga perang 1914 sampai 1918, dapat diperdebatkan bahwa Emil Durkheim berkontribusi lebih banyak pada pendirian sosiologi modern daripada individu lain sebelum atau sesudahnya. Dia mendefinisikan dan mendemokrasikan metode dalam serangkaian studi Brinley. Selama sebagian besar waktu ini ia mengarahkan perkembangan akademik sosiologi di seluruh Prancis dari posisinya yang berpengaruh di Universitas Prancis, kemana ia pindah dari Bordeaux pada tahun 1902. Pengaruhnya dikontribusikan melalui jurnal yang ia dirikan pada tahun 1898 yang dibaca tidak hanya oleh sosiologi di Prancis tetapi juga oleh para sarjana disiplin ilmu lain dan negara lain. Meskipun pengaruh ini sebagian bapak pendiri disiplin akademik sosiologi secara umum diakui, hal ini tidak selalu disambut baik, tidak seperti pria itu sendiri yang dikagumi karena keseriusannya dan integrasinya sebagai hati nurani profesional yang diprofitkan sosiologinya, sehingga sering menimbulkan reaksi keras dan kontribusi. Hal ini tidak mengherankan karena argumentasi untuk serangkaian fakta yang khas yang harus menjadi pokok bahasan sosiologi dan deskripsinya tentang metode yang tepat untuk mempelajari fakta-fakta tertentu dianggap mengejutkan pandangan pengetahuan dalam dua hal. Pertama, karena pendekatan senja kontra-intuitif dan mentan asumsi yang diterima begitu saja tentang sifat dan penyebab fenomena sosial. Kedua, karena ia menunjukkan kritik radikal terhadap aliran pemikiran yang dijadikan sebagai sumber penjelasan sosiologis, biologis, psikologis, ekonomi, dan utilitarian. Semua itu menurutnya dalam berbagai hal merupakan pandangan yang kurang dan menyesalkan bagi pemahaman sosiologi. Bab 2 pembahasan. Bagian pertama, sosiologi, sifat dan prosesnya, sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dengan psikologi, dan tesis ini sebenarnya telah dipertahankan antara lain oleh masyarakat. Kata mereka tidak lain adalah individu-individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Lalu bagaimana ilmu masyarakat dapat dibedakan dari ilmu individu, dengan kata lain dari ilmu psikologi? Jika seseorang beralasan seperti itu, ia dapat mempertahankan dengan baik bahwa biologi hanyalah bagian dari fisika dan kimia, karena sel hidup hanya terdiri dari atonim, karbon, nitrogen, dan seterusnya yang dipelajari oleh ilmu fisika dan kimia. Tetapi itu untuk melupakan bahwa keseluruhan sangat sering memiliki sifat yang sangat berbeda dari
yang dimiliki bagian-bagian penyusunnya. Meskipun sebelum sebuah sel tidak mengandung apa-apa selain unsur-unsur miliaran. Hal ini memungkinkan dengan digunakan dalam cara tertentu sifat-sifat yang tidak mereka miliki ketika tidak digabungkan dengan yang merupakan ciri kehidupan, sifat-sifat rezeki dan referensi. Dengan demikian, mereka membentuk melalui sinkronisnya sesuatu realitas dari jenis yang sama, sekali baru, yang relatif hidup, dan yang merupakan pokok bahasa biologi. Dengan cara yang sama, kesadaran individu dengan mengasihkan diri mereka dengan cara yang stabil menggunakan melalui hubungan timbal balik mereka semua kehidupan baru yang sangat berubah dari yang berkembang jika mereka tetap tidak terkait nilai kehidupan sosial, interaksi, dan kepercayaan agama, intuisi politik, hubungan hukum, moral, dan ekonomi. Dengan kata lain, semua yang merupakan perbedaan tidak akan ada jika tidak ada masyarakat. Akibatnya, perbedaan akan kerja sama tidak hanya di antara semua anggota masyarakat tunggal, tetapi juga di antara semua masyarakat yang berinteraksi satu sama lain. Terlebih lagi, hanya mungkin jika hasil yang diperoleh oleh satu generasi diteruskan kepada generasi berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, dengan cara yang dapat ditambahkan ke hasil yang akan diperoleh lebih lama. Ilmu sosial individu. Dalam arti tertentu, sosiologi adalah ilmu yang bersatu, tetapi saja ia mencakup banyak pertanyaan dan akibatnya multikultur ilmu individu. Oleh karena itu, mari kita terangkan ilmu-ilmu yang kuncinya adalah sosiologi. Statistika mempelajari masyarakat dengan mengungkapkan, tetapi pada titik tertentu dalam perkembangan mereka, itu mencari hukum keseimbangan mereka. Pada setiap saat, individu dan kelompoknya membentuk mereka bergabung satu sama lain oleh ikatan jenis tertentu yang menjalani koherensi sosial dan berbagai wilayah perbedaan tunggal mengenai hubungan yang pasti satu sama lain untuk deretan tertentu elebrisi ilmu, misalnya sesuai dengan perkembangan tertentu dari agama, mayoritas, seni, industri, dan sebagainya. B. Pembagian kerja, kejahatan, dan hukum. Tetapi bagaimana kita melanjutkan ke versi ini? Tidak cukup hanya menyelihat jika dalam jenis masyarakat ini terdapat solidaritas sosial yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Ini adalah kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, karena dalam masyarakat seperti itu pembagian kerja sangat berkembang dan menghasilkan solidaritas. Kita harus membentuk sejauh mana solidaritas yang dihasilkan berkontribusi pada integrasi umum masyarakat, karena hanya dengan itulah kita akan mengetahui betapa perlunya hal itu dan apakah itu memang merupakan fakta esensi bagi koherensi sosial, atau sebaliknya, apakah itu sekedar kondisi tambahan atau sekunder. Bab 3 penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sosiologi dan psikologi yang telah dijelaskan bahwa sosiologi dan psikologi sama-sama berbicara tentang masyarakat dan individu, tetapi sosiologi pada karakter dan cara-cara berbicara dan lain-lain, sedangkan psikologis lebih pada cara berpikir dan membawa karakter seseorang lebih mendalam serta menimbulkan penyakit-penyakit psikis atau mental yang
ada di dalam diri seseorang. Tidak semua anak sosiologi mempelajari tentang psikologis dan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.